Ya, Amin Rais menyebut Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono adalah seorang penipu. Langsung saja Amin Rais dihajar oleh warga karena Amin Rais lah yang penipu. Ini menteri kita, Mas Basuki, mengatakan bahwa seolah-olah semua sudah oke, Juli akhir sudah selesai. Ya, jadi saya hanya menunjukkan kepada Anda sekalian betapa optimisme Mas Basuki itu memang sama sekali tidak ada dasarnya. Dan ini menurut saya amat sangat tidak elok. Jadi masih saja membimbing, menyalah-arahkan, ya menipulah, membohongi rakyat Indonesia seolah-olah semua sudah oke, tidak ada masalah. Sementara Jokowi sendiri itu juga menggunakan logika akrobatik, maaf. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Insya Allah. Min, yang membohongi rakyat itu kamu, Min. Yang penipu itu kamu, Min. Ingat kata Gus Dur barusan di video saya sebelumnya? Ternyata kamu tuh penipu ya. Loh, aku mau baru tahu lah. Kalau gak Gus Dur ngomong begitu, udah 100% saya percaya. Kenapa? Ya selama ini aku memuji-muji kamu, Min. Tapi ternyata kan aku baru tahu bahwa kamu tuh penipu ternyata. Itulah, Min. Kan ada pameo ya. Orang itu adalah apa kata dalam mulutnya. Orang itu adalah apa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Itu mencerminkan dirinya. Kalau bilang Pak Bas itu penipu, ya kamu penipu. Kalau Pak Bas itu menipu rakyat, ya kamu berarti menipu rakyat. Kan kalau gelas isinya kopi, kita tuang kopi. Isinya susu, kita tuang isinya susu. Gelas isinya air putih, kita tuang isi air putih. Gelas itu ibarat otak kita, pribadi kita. Ya kalau penipu, ya ngomong penipu terus, ngatain orang penipu, ya kamu sendiri sebenarnya penipu. Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda. Lagi serak suaranya. Sinten Pak yang manuvernya ugal-ugalan? Siapa Pak? Pak Jokowi. Kayaknya kalau sampean bilang Pak Jokowi ugal-ugalan, salah alamat. Oke, keliru sampean. Karena dari dulu Pak Jokowi itu orangnya santai, koyok di pantai. Tapi pasti loh ya, dia pergerakannya seperti air mengalir ya. Apalagi jabatannya sudah mau berakhir.
Kayaknya tinggal menyelesaikan beberapa tugas yang memang harus diselesaikan sampai masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Buat Pak Amin Rais, selamat istirahat, nggih. Pokoknya sehat selalu Pak Amin, panjang umur, bermanfaat untuk orang banyak dan negara, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi Om Swastiastu, Semeton Panjitabanan. Saya jadi ingin men-stitch video konyol satu ini ya. Ya bukan apa-apa. Jadi karena saya kurang kerjaan aja. Jadi yang pertama ini hampir tidak masuk akal ya. Seorang sekelas Amin Rais ini bisa percaya kalau Pak Jokowi itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, dan tidak tamat kuliah. Karena kalau kita lihat itu kan nggak mungkin ya, orang yang tidak tamat, tidak punya pendidikan sama sekali itu bisa 2 kali lolos pencalonan wali kota, lolos pencalonan gubernur, dan bahkan sudah 2 kali memenangkan pemilihan presiden. Jadi logikanya di mana, ya kan? Artinya kalau tidak percaya dengan Pak Jokowi tidak punya ijazah, berarti kan sebenarnya sesungguhnya mereka ini tidak percaya dengan administrasi negara kita, gitu kan? Bahaya sekali. Kalau tidak percaya dengan intinya beginilah, kalau orang sudah punya SIM gitu kan, artinya dia sudah punya KTP, jadi tidak mesti ditunjukkan bahwa mana KTP-nya, karena kalau urus apa-apa itu pasti sudah punya KTP, seperti itu ya. Kalau seandainya tidak percaya Jokowi itu punya ijazah, berarti kan sama dengan tidak percaya dengan tidak percaya dengan sistem administrasi negara ini. Itu. Yang kedua, kan sungguh konyol, ya kan? Kok seorang presiden disuruh membuktikan bahwa membawa ijazahnya ke pengadilan. Nah, hubungannya apa gitu kan? Kecuali memang ada perintah dari pengadilan untuk memaksa seseorang untuk membawa surat-surat yang dibutuhkan, ya kan? Ini kan tidak ada, karena pengadilan juga kan tidak sebodoh itu untuk membuktikan seseorang itu punya ijazah dan tidak, kan bukan hanya dilihat dari fisik ijazahnya saja. Yang paling penting kan sebenarnya adalah ya di mana ijazah itu dikeluarkan. Yang harusnya melakukan klarifikasi itu kan adalah pihak universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut, dan Universitas Gadjah Mada sudah mengklarifikasi bahwa Jokowi itu memang alumni UGM, ijazahnya, punya skripsinya, ada dosen pembimbingnya, ada nomor registrasinya di universitas. Kemudian di SMA juga ada, ijazahnya ada, dokumennya ada nomor registrasi, segala macam lengkap. Ya kan? Kalau sudah lulus sebagai mahasiswa kan artinya SMA-nya pasti sudah lengkap, SMP apalagi SD gitu kan. Dan kan nggak masuk akal jika sosok seperti Jokowi itu nggak tamat SD, itu nggak, logikanya di mana? Nah kadang-kadang orang itu bisa buta karena hatinya buta. Jadi pemikirannya juga bisa menjadi sesat seperti orang-orang ini. Ya mungkin tujuannya sih bukan membuktikan bahwa apakah Jokowi itu punya ijazah atau tidak. Mungkin mereka ini hanya sekedar untuk membuat kegaduhan saja. Dan kalau menurut saya ini mereka ini sudah melakukan fitnah, ya kan? Menyatakan seorang presiden itu tidak punya ijazah SD, SMP, SMA dan kuliah itu, dan menyatakan ijazah palsu itu harusnya, kalau menurut saya harusnya sudah bisa ditindak pidana, karena ini merupakan fitnah. Dan dampaknya ini kan tidak kecil ya.
Pak Jokowi ini seorang presiden, ya, menuduh seorang presiden itu palsu, ijazahnya itu adalah sebuah tuduhan yang sangat-sangat serius. Dan itu karena apa? Karena dampaknya bisa membuat kegaduhan kita dalam bernegara. Jadi menurut saya mungkin Pak Jokowi terlalu baik orangnya, dan mungkin juga terlalu berhati-hati. Karena apa? Karena kalau tokoh-tokoh seperti Amin Rais, seperti pengacara itu siapa namanya, yang paling getol masalah ijazahnya, itu di proses hukum nanti dituduhlah kemudian presiden itu melakukan tindakan yang represif. Dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang Pak Amin Rais dibully oleh netizen. Sabar Pak Amin Rais, lanjutkan perjuanganmu. Woi, para netizen ingat, siapapun yang membuli dan menzolimi Pak Amin Rais, kalian semua akan mendapatkan hal yang serupa. Kalian akan dizolimi balik. Itu adalah karma. Lanjutkan Pak Amin Rais. Makanya Pak Amin Rais jangan suka membuli Pak Presiden Jokowi. Nanti Pak Amin Rais juga dibully sama yang lain. Kan gitu, itu hukum karma Pak Amin Rais. Menghina Presiden Jokowi kita tercinta dan keluarganya. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga akan memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Aduh, Pak Amin Rais. Tetap aja ya, udah tua masih cari sensasi. Bukannya makin tua makin dekat sama Allah, meninggalkan partai, fokus sama agama. Malah cari sensasi yang gak jelas begini. Bapak ada masalah apa sih Pak sama Presiden Republik Indonesia? Dulu Gus Dur, idola aku, Presiden Republik keempat, Bapak lengserin. Sekarang Pak Jokowi, Presiden kita tercinta, approval ratingnya hampir 80%, itu pun Bapak hina-hina. Bahkan keluarganya Pak, Ibu Iriana, kenapa Bapak hina-hina juga, bilang memalukan dan segala macam. Ibu Iriana bahkan nggak punya jabatan penting Pak, emang gubernur bupati dia. Dia hanya seorang istri yang selalu mendampingi Pak Jokowi kemanapun. Selalu mencintai Pak Jokowi kemanapun, kok Bapak hina-hina juga. Saya nggak terima Pak kalau begini Pak. Bapak ini tokoh politik senior, harusnya menjadi contoh, bukan malah bilang bodoh, tolol, memalukan. Nggak begini Pak caranya. Lagian apa sih Pak yang udah Bapak buat bangsa Indonesia ini apa? Sampai Bapak merasa punya hak untuk menghina-hina Presiden Jokowi kami tercinta, ya kan? Saya paham lah Pak, mungkin Bapak berambisi jadi presiden, ya kan, tahun 2004 dulu gagal, sampai sekarang ambisi Bapak tidak pernah tercapai jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saya hanya mau mengingatkan Pak, bahwa ya kan kata-kata Bapak dalam video Bapak barusan itu dapat memecah bangsa, dapat memecah umat. Jadi tolonglah Pak, jaga ucapannya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya, makanya Amin Rais janganlah membuli Presiden Joko Widodo. Ya, semuanya ada karmanya. Ketika Amin Rais begitu kental membuli, merendahkan, menghina Presiden Jokowi, tentu saja warga masyarakat tidak suka dengan hal yang demikian. Dikarenakan warga Indonesia adalah orang-orang yang boleh dikata adalah orang yang ramah, sopan, dan tidak suka menyerang kepada para politisi yang lain. Ya, otomatis politisi-politisi yang begitu sangat menyerang tidak mendapatkan respon ataupun tidak mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Rakyat Indonesia pada umumnya adalah dengan budaya Jawa yang begitu sopan dan santun, tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan untuk lawan bicaranya.